Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 112 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur, dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan. Perlindungan
Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu ini, yang diambil dari Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita dengar puji-pujian dari PKKPN Ujung Pandang.
kita memuji Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Puji-pujian dari anak sekolah minggu HKBP Tamarunang.
Kita memuji Tuhan. Tuhan di ibadah minggu kita pada hari ini tertulis di Matius 8 ayat 5 sampai 13. Matius 8 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13. Mari kita baca secara responsoria kami yang pertama. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, "Datang," maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengar puji-pujian dari remaja AKBP Tamarunang.
kita memuji Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengar puji-pujian dari Naposo Bulung HKBP Tamaruna.
Shalom. Shalom. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 13 Agustus 2023. Yang pertama, warta umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-10 setelah Trinitatis, dengan topik minggu menjadi berkat di dalam Tuhan. Dalam bahasa Batak, Gabe pasu-pasu marhite panupahion ni debata. 2. Kebaktian wilayah 3. Gereja akan melaksanakan ibadah kebaktian wilayah pada hari Selasa 15 Agustus 2023 tingkat SD, SMP, dan SMU dinilai 90 atau ranking 1, 2, dan 3. Tingkat perguruan tinggi dengan IPK minimal 3,75. Memberikan penghargaan kepada anak sekolah minggu, remaja, dan naposobulung yang berprestasi di bidang sains, seni, dan olahraga tingkat Kota Makassar atau Kabupaten. Pemberian anak berprestasi akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Agustus 2023 di ibadah Minggu. Untuk itu kepada semua jemaat agar mengumpulkan nilai rapot melalui link atau bisa kita lihat di WA wilayah masing-masing, dan memberikan fotokopi nilai rapot anaknya kepada majelis gereja kita paling lambat sampai hari ini Minggu 13 Agustus 2023. 6. Perlombaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78. Untuk merayakan Hari Ulang Tahun negara kita, gereja akan melaksanakan perlombaan pada hari Kamis, 17 Agustus 2023, mulai jam 08.00 WITA. Adapun kegiatan dan lomba yaitu upacara singkat, senam bersama, catur, makan kerupuk, bola voli, estafet bola, memasukkan pensil atau paku ke dalam botol. Diharapkan kepada semua anak sekolah minggu, remaja, naposobulung, ama, ina, dan lansia gereja kita untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Di kegiatan tersebut disediakan juga konsumsi untuk makan siang. 7. PA, ama, dan ina. Gereja akan melaksanakan PA, ama, ina pada hari Sabtu 19 Agustus 2023 masuk pukul 19.00 WITA di gereja. Diharapkan kehadiran semua ama dan ina gereja kita di kegiatan tersebut. 8. Sermon majelis gereja. Setelah ibadah ini, gereja akan melaksanakan sermon majelis gereja. 9. Retreat remaja dan naposobulung HKBP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan retreat remaja dan naposobulung pada hari Jumat sampai Minggu 25 sampai 27 Agustus
2023 ke Toraja, Sulawesi Selatan. Bagi orang tua yang berencana ikut, harap menghubungi panitia retreat dan membayar uang pendaftaran sebesar Rp500.000. 10. Bazar Makanan PKKPN UP. Pada hari ini, Persekutuan Kristen Politeknik Negeri Ujung Pandang atau PKKPN UP mengadakan bazar makanan dalam rangka pencarian dana kegiatan Kemakasih 2023 yang akan mereka laksanakan. Marilah semua jemaat turut berpartisipasi. 11. Persembahan ke depan. Gereja kita menerima undangan pesta penggalangan dana, pelunasan lahan gereja dan pesta Gotilon HKBP Kendari, Resort Sulawesi Selatan. Untuk itu, marilah kita mendukung kegiatan tersebut dengan memberikan persembahan ke depan setelah khotbah. 12. Sosialisasi Kapolsek Mandai. Setelah selesai ibadah ini, Bapak Kapolsek Mandai AKP Asep Widianto Esos MH akan memberikan keterangan mengenai keamanan lingkungan di Kabupaten Maros. Untuk itu diharapkan kepada semua jemaat tidak langsung pulang setelah ibadah ini. 13. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit: 1. Augusta Christine Boru Sianipar, perawatan di rumah. 2. MU Hutagalung, perawatan di rumah. 3. Nyonya Tuege R. Borugultom, perawatan di rumah. 14. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 7 sampai 13 Agustus. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. Santa Monica Pakpahan Naposo, 4 Agustus, wilayah 3. Agape Sinaga Sekolah Minggu, 7 Agustus, wilayah 2. PR Silaban, 8 Agustus, wilayah 1. Jeremia Javier Siregar Remaja, 8 Agustus, wilayah 1. Tiurma Grace Al-In Boru Hutapea, Sekolah Minggu, 11 Agustus, wilayah 1. Dr. YSH Boru Huta Barat SPA, 11 Agustus, wilayah 3. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 15. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakan dari tanggal 7 sampai 13 Agustus. Jemaat yang merayakan: 1. Amak Situa MN Hutajulu Inang F Boru Panjaitan, 10 Agustus, wilayah 2. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga mereka. 16. Jemaat yang datang dalam ibadah: Sabtu 5 Agustus 2023, bulan ceria, 72 orang. Minggu 6 Agustus 2023, ibadah umum 185 orang. Minggu 6 Agustus 2023, sekolah minggu 82 orang. Selasa 8 Agustus 2023, kebaktian wilayah 2, 55 orang. 2. Keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang kita akan masuk dalam acara pelantikan panitia pesta ulang tahun ke-14 gereja kita dan pesta panen atau gotilon sekaligus pesta tahun profesionalisme di HKBP Tamarunang gereja kita ini. Kita bernyanyi. Andai ku punya suara indah 1000 kali suara
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Allah karena penyertaan-Nya. Pelayanan di HKBP Tamarunang bisa berjalan dengan baik. Sesuai dengan program kerja HKBP Tamarunang di tahun 2023 ini, gereja kita akan melaksanakan pesta ulang tahun ke-14, pesta Gotilon dan tahun profesionalisme. Saat ini gereja akan melantik para panitia pesta yang sudah terpilih sesuai dengan surat keputusan ketetapan pimpinan Jemaat HKBP Tamarunang. Untuk itu marilah kita mendengar surat keputusan ketetapan tersebut yang dibacakan oleh Sekretaris Gereja. Surat keputusan strep ketetapan pimpinan Jemaat HKBP Tamarunang nomor 08-D-17-R2-HA-2-SK-8-2023 tentang Panitia Pesta Ulang Tahun Gereja ke-14, Pesta Gotilon dan Tahun Profesionalisme HKBP Tamarunang, Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Pimpinan Jemaat HKBP Tamarunang yang berkedudukan di Tamarunang, Sulawesi Selatan menimbang perlunya mengangkat panitia pesta ulang tahun gereja ke-14, Pesta Gotilon dan Pesta Tahun Profesionalisme HKBP Tamarunang, Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 IBT tahun 2023 memperhatikan 1. Keputusan Sermon Parhalado HKBP Tamarunang tanggal 10 Agustus 2023 mengenai pembentukan panitia pesta ulang tahun gereja ke-13, 4. Pesta Gotilon dan Pesta Tahun Profesionalisme HKBP Tamarunang. 2. Program kerja HKBP Tamarunang tahun 2023 mengenai pesta ulang tahun gereja ke-14, Pesta Gotilon dan Pesta Tahun Profesionalisme HKBP Tamarunang tahun 2023. Memutuskan, menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini menjadi Panitia Pesta Ulang Tahun Gereja ke-14, Pesta Gotilon dan Tahun Profesionalisme HKBP Tamarunang, Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 Indonesia bagian Timur, tahun 2023. Dengan ketentuan, 1. Dalam melaksanakan tugas tersebut, panitia senantiasa berkoordinasi dengan pimpinan jemaat. 2. Surat menyurat ke jemaat HKBP dan keluar HKBP senantiasa disetujui pimpinan jemaat. 3. Panitia memberikan laporan berkala tentang perkembangan persiapan penyelenggaraan kepada pimpinan jemaat. 4. Panitia melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan jemaat selambatnya 2 minggu setelah kegiatan selesai untuk selanjutnya dibubarkan. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan. Demikian surat keputusan ini diperbuat dan jika terdapat kesalahan di dalamnya, surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Ditetapkan di Tamarunang pada hari Selasa tanggal Minggu 13 Agustus 2023, pimpinan Jemaat HKBP Tamarunang, Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Ucok Fernando Hutasoit MTH ditandatangani dan stempel. Tembusan Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, 2 Parhalado HKBP Tamarunang, Resort Sulawesi Selatan, 3 Pertinggal. Jadi nahujohami maju matu jolo aka panitia dot koordinat sude nahujohami. Nama-nama panitia pesta ulang tahun gereja ke-14 Pesta Gotilon dan Tahun Profesionalisme HKBP Tamarunang tahun 2003. Penasehat 1 Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, 2 Pimpinan Jemaat HKBP Tamarunang, 3 Parhalado HKBP Tamarunang. Ketua M. Siahaan SPD, 7 Mamang. Sekretaris LDP Tambunan ST, Bendahara MN Sinaga SE. Seksi acara, Koordinator Nyonya MN Sinaga SE ER Borgu Butar-Butar.
Anggota Nyonya LDP Tambunan ST DC Boru Panjaitan, Andar Manulang, Monika Panjaitan BSC, JEE Sumbayak SH. Ya, di belakangnya, di belakang koordinator. Dua, seksi konsumsi, koordinator Nyonya Situa S. Sihombing R. Borusinaga. Anggota A. Nyonya Situa MH Panjaitan N. Boru Huta Barat. B. Nyonya SH Saragi RJ Boru Huta Hayan. C. Nyonya Situa MP Sitorus SST MM F. Boru Barimbing SPD. D. Semua Ina Wilayah 2. Seksi perlombaan, koordinator Nyonya YF Sitorus R. Boru Purba. Anggota A. Nyonya K. Sitopul SE AA Borusinaga SE. B. Nyonya M. Nababan L. Borusimamora SHMH. C. Apridupan Sianipar. D. Welster Ambarita. 4. Seksi peralatan dan dokumentasi, koordinator Putra Hutabalian SH. Anggota Niko Silitonga. B. Andi Hutasoid SE. C. Semua anggota Punguan Naposobulung HKBP Tamarunang. 5. Seksi dana, koordinator M. Nababan. Anggota A. K. Sitompul SE. B. Nyonya V. Panjaitan S. Borunapi Tubulu. C. FM Sianipar. D. L. Saragi ST. E. Semua ama wilayah 2. Koordinator wilayah 1 Inang Situa N. Borusigalungging. Koordinator wilayah 3 Situa Au Tagalong SOS. Tamarunang 13 Agustus 2023, pimpinan Jemaat HKBP Tamarunang, Pendeta Ucok Fernando Hutasoid MTH ditandatangani stempel. Saudara-saudara yang terpilih menjadi panitia pesta ulang tahun ke-14, Pesta Gotilon dan Tahun Profesionalisme Gereja HKBP Tamarunang. Saudara-saudara sudah mendengar surat keputusan ketetapan pimpinan Jemaat HKBP Tamarunang. Sekarang saya bertanya kepada saudara-saudara di sini. Apakah saudara bersedia memberikan diri saudara untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada saudara sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP? Di dalam rasa syukur kepada Tuhan, pada hari ini saya melantik saudara-saudara menjadi panitia pesta ulang tahun ke-14, Pesta Gotilon dan Tahun Profesionalisme Gereja HKBP Tamarunang, di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara di gerejanya dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang senantiasa mengutus majelis gereja dan jemaat-Mu melayani di tengah-tengah gereja-Mu. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk membimbing pelayanan dan tugas mereka. Curahkanlah Roh Kudus menemani kehidupan mereka, sehingga melalui pelayanan yang mereka lakukan, semakin bertambah orang yang percaya kepadamu. Kiranya Tuhan mendengar permohonan kami ini. Amin. Saudara-saudara terkasih,
merekalah yang menjadi panitia pesta ulang tahun ke-14, Pesta Gotilon dan Tahun Profesionalisme HKBP Tamarunang. Hendaklah saudara saling mendoakan dan saling mendukung, satu hati dan satu pikiran, di dalam nama Tuhan Yesus Raja Gereja, agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Panitia dipersilakan duduk ke tempat, dan ketua panitia diberi waktu untuk memberikan kata sambutan. Shalom. Horas. Mau lihat tema di Tuhan, syala asi dohot dengan bahasa Boi dohita marpungu sadarion di bagasan hasyatan dohot lasni roha. Napi narsangkap nami amang pendeta HKBP Tamarunang, amang inang sintua dohot sude ruas HKBP Tamarunang, ama ina naposo bulung. Tangan do botohon ujung ni jari-jari. Jongjong hami nuaing dison, parjoloma hami marsat tabi. Sadarion nunga patupaon ni huriata pelantikan panitia pesta ulang tahun ke-14 HKBP Tamarunang dohot pesta gotilan nanaing pinatupan ni huriata di bulan 11 nanaing ro anggiat ma dengan mardalan ulatai. Nangpe ngadi hujuk hami alai ikon sudedo hita parsidohot di ulauni. Adong do anon di patupa panitia program-program penggalangan dana berupa bazar akalam na asing asa sude mahita parsidohot ate amang inang. Tamyakol hamu mahami, ajari hami, urupi hamu mahami, asaboi hami semangat melaksanakan kegiatan manang tugas nami. Salinai mangido dukungan mahami tu sude ruas. Bulung siala tu bulung ni pirdot. Bulung ni motung berdua rupa. Akanang hinasahat sude mahita marningot, saya unang adong hita na lupa. Jari-jari 10 sudedo mapagoari atik tung adong hata nami na hurang ture jumolo mahami marsatabi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita melalui persembahan kantong 1A, 1B, dan 2. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 501 ayat 1 dan seterusnya. Dia
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita buka Alkitab khotbah pada hari ini, Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 5. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai. Beginilah bunyi firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengenai Yusuf, saya pikir kita sudah pernah mendengar ceritanya. Yusuf dari anak yang dimanja menjadi orang buangan. Kalau istilah sekarang, Yusuf itu korban perdagangan manusia. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dan tibalah dia di Mesir dan dibeli oleh seorang pegawai Mesir yang bernama Potifar. Saudara-saudara, tentu ini kehidupan yang sangat tragis bagi Yusuf. Dari keluarga yang dimanja, keluarga yang disayang, menjadi orang yang terbuang, orang yang dicampakkan, orang yang terasingkan, bahkan orang yang dibeli sebagai budak. Hukum budak pada dunia kuno, budak itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas perintah tuannya. Tidak punya hak bicara. Harga diri budak itu tidak ada. Karena budak sama seperti benda mati, tidak berjiwa. Tetapi justru ketika penderitaan dialami oleh Yusuf, korban perdagangan manusia, dia menderita, dia sakit, dia mengalami ancaman. Di situ Yusuf tidak kabur. Di situ Yusuf tidak menjadi pengecut. Tetapi justru ditegaskan di ayat 2. Meskipun dia orang budak, orang yang sangat menderita, apa yang dibuat Yusuf justru menjadi berhasil. Kalau bahasa Batak lebih enak dia. Halak na mertua do ci Yusuf.
Nang pe ibana seorang budak, halakna martua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, justru ini mau mengajarkan kepada saya, kepada semua jemaat yang hadir di sini. Ternyata di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, di tengah-tengah kesusahan kita, Tuhan mampu membuat kita menjadi orang yang berguna. Tuhan mampu membuat kita menjadi orang yang berhasil. Tuhan mampu membuat kita menjadi orang yang mertua, blessing dalam bahasa Inggris. Karena apa? Karena ada jaminan penyertaan Tuhan kepada Yusuf sebagai orang percaya dan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi hamu kamang hamu kainang jemaat yang dikasihi Tuhan, mau lope marukil hamu, mau lope menderita hamu, mau lope marsitaonok kamu, porsea mak di bagasan Tuhan martua dohamu. Penderitaan ternyata, kesusahan, ketidakberdayaan tidak membatasi kuasa Tuhan untuk membuat pekerjaan kita menjadi berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini si Yusuf menunjukkan kualitasnya sebagai orang percaya, orang beriman. Karena apa? Karena dia bekerja di rumah Potifar dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, dengan penuh kepercayaan diri, dengan penuh rasa syukur. Tidak dikatakan di Alkitab kita, si Yusuf mencari muka kepada Potifar, tidak. Yusuf tidak meminta belas kasihan, Potifar tidak. Tidak mencari muka ibana, dan membuat-buat roha ibana, dong. Tetapi justru Yusuf menunjukkan kualitas iman kepada Tuhan. Karena apa? Karena Yusuf bekerja dengan perasaan yang bahagia. Jadi saudara-saudara, berbeda kualitas orang yang bekerja dengan kebahagiaan, dengan sukacita, dari orang yang bekerja dengan ketertekanan. Kalau orang yang bekerja dengan rasa yang tertekan, pekerjaannya akan sulit. Tertekan dia karena pekerjaannya, tertekan dia karena profesinya. Dia nggak bebas melakukan pekerjaan karena tekanan. Itu beda dengan orang yang bekerja dengan ucapan syukur, kebahagiaan yang daripada Tuhan. Itu sangat berbeda Bapak Ibu, saudara-saudara. Mari tirulah Yusuf. Dia bekerja dengan iman, dengan hati yang bergembira, dengan ucapan syukur, sehingga apa yang dikerjakannya menjadi berhasil. Yang ketiga, kita perlu belajar tentang si Yusuf mengenai strategi bagaimana membuat dia menjadi sukses, padahal di rumah Potifar orang Mesir. Yusuf itu orang Israel, beda. Mesir dan Israel beda. Tapi justru dia berhasil. Dia sukses dalam pekerjaannya. Apa rupanya kiatnya? Yang pertama, sehingga Yusuf berhasil dalam pekerjaannya, dia percaya kepada Tuhan. Ketika Yusuf percaya kepada Tuhan, maka hidupnya menjadi terkendali. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mau meminta perlindungan kepada Tuhan, maka dia tidak mau terpeleset hidupnya. Coba perhatikan di ayat 8 dan ayat 9. Karena Yusuf itu ganteng, sama seperti saya gantengnya. Ya harus bangga dong pendetanya ganteng kan gitu. Beda tipis lah. Agak ganteng sedikit lah Yusuf kan.
suka istri Potifar, cinta dia sama si Yusuf, digoda-goda untuk melakukan hukum perzinahan. Tapi apa kata si Yusuf? Ini dia, orang percaya, orang beriman akan mampu mengendalikan hidupnya. Dia mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bagaimana mungkin? Yusuf tahu dia orang beriman, dia percaya kepada Tuhan dan hidupnya terkendali. Hidupnya tidak mau terpeleset. Hidupnya tidak mau jauh daripada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mau hidupmu terkendali, hidupmu tidak terpeleset, hidupmu tidak jatuh ke dalam dosa, hidup bersama Tuhan. Itu kuncinya, supaya kita berhasil, supaya kita sukses. Johannes Calvin mengatakan, seorang teolog yang luar biasa, tokoh reformasi gereja, Calvin mengatakan begini, seseorang bisa sukses hanya karena penyertaan atau berkat Tuhan. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Saudara bisa berhasil dalam pekerjaanmu, dalam karirmu, dalam bisnismu, dalam usahamu, dalam perusahaanmu. Kalau saudara di dalam penyertaan Tuhan, sehingga mampu kita mengendalikan diri kita. Dan kita tidak jatuh dalam godaan-godaan itu. Tidak jatuh ke dalam dosa itu. Yang kedua, si Yusuf dapat dipercaya. Haposan doibana. Potifar memberikan berbagai tanggung jawab. Siap, laksanakan. Dia dapat dipercaya. Jadi saudara-saudara, apapun profesimu, apapun pekerjaan saudara, sebagai orang Kristen kita harus mampu dapat dipercaya dalam menangani apapun, berbagai pekerjaan apapun. Tunjukkan kualitas iman, bahwasannya saya dapat dipercaya menangani ini dan ini. Ukuran kepercayaan itu dilihat bagaimana kita mengelola waktu. Apakah saya orang yang tepat waktu? Ukuran kepercayaan biasanya dilihat bagaimana dia mengelola hartanya, memanajemen uangnya. Haposan doau di parepengon. Selain pekerjaan, ukuran kepercayaan dilihat dari segi waktunya dan dari manajemen mengelola keuangannya. Resep yang ketiga, supaya hidup kita berhasil seperti Yusuf, hidup kita harus berdampak. Karena kehadiran si Yusuf, lihat di ayat 5, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Bukan karena Potifar, karena Yusuf, karena ada orang beriman di situ. Ada orang yang takut akan Tuhan di situ. Yusuf itu sendiri, dia budak, tapi budak yang diberkati Tuhan. Sehingga seluruh rumah Potifar diberkati, bukan hanya rumahnya. Ladangnya, sawahnya, bisnisnya diberkati Tuhan hanya karena Yusuf. Yusuf itu kecil loh. Orang yang lemah. Tapi justru orang yang lemah diberkati Tuhan. Jadi saudara-saudara, hidup kita harus berdampak. Harus berdampak. Entah besar dampakmu, dampakku dalam gereja ini, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Seberapa besar sekarang dampak Anda, dampak kita dalam pekerjaan kita masing-masing, dalam kehidupan kita masing-masing. Seberapa besar sekarang dampak orang Kristen di Sulawesi Selatan ini, di Maros, di Makassar ini. Seberapa besar sekarang dampak orang-orang Kristen di negara ini? Mampukah orang-orang Kristen memperdengarkan suara kenabian di tengah-tengah negara ini? Mampukah orang-orang Kristen memperdengarkan suara kenabian di tengah-tengah daerah kita ini?
Saudara-saudara, sebagai orang Kristen kita harus berdampak. Tadi saya terkesan dengan Bapak Ketua Panitia Pesta kita. Dukung hamu hami amang inang. Dukunglah kami Panitia Pesta. Sudedo kita merespon nang peagak nenget suara. Pos marohamuna aka panitia nami. Berdampak do. Haporosyon nami marhiti dukungan nami. Asa denggan pesta di bulan 10 sadaon. Karena ini pesta kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tidak mungkin kita meminta bantuan orang kalau kita sendiri tidak mau berdampak pada gereja kita ini. Oleh karena itu, yang terdepan untuk mendukung gereja adalah jemaat HKBP Tamarunang. Itu barisan terdepan. Dan kami yakin, dan kita sudah membuktikan itu, iman HKBP Tamarunang adalah iman yang berdampak. Amin. Pertahankanlah. Iman yang berdampak itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang dikenal sebagai para pengikut Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu dari pengalaman Yusuf, orang yang terbuang tetapi diberkati Tuhan. Justru orang yang terbuang itu menjadi berkat bagi rumah orang Mesir. Tidak hanya rumah, hartanya, bisnisnya, ladangnya, semua yang dia punya diberkati Tuhan. Kami pun mau menjadi orang yang berdampak bagi sekitar kami, bagi lingkungan, bagi masyarakat, bagi negara, bagi gereja, bagi keluarga kami. Berdampak karena iman kami kepada Tuhan. Dan kami menjadi orang yang takut akan Tuhan sehingga hidup kami terkendali. Kami tidak mudah-mudah terpelosok ke dalam dosa atau kepada kejahatan karena Tuhan yang mengendalikan kami. Bantu kami Tuhan untuk melaksanakannya. Inilah kami jemaat HKBP Tamarunang dari segala keberadaan kami, dari segala kelemahan kami, dari segala beban hidup kami, dari segala ketidakberdayaan kami. Apapun sekarang beban kami Tuhan, apapun sekarang permasalahan kami, baik itu di bidang ekonomi, pekerjaan kami, dalam rumah tangga masing-masing, bergumul orang tua dengan anak-anak, bergumul orang tua yang belum mendapatkan anak, bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan, kami berseru kepadamu dalam ibadah minggu ini, tolong kami, kuatkan kami, mampukan kami seperti Yusuf. Di dalam ketidakberdayaan, di dalam penderitaan, di situ kami menjadi orang yang diberkati Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kegiatan kami 1 minggu ke depan dalam kebaktian wilayah, dalam kegiatan kategorial, persiapan retret remaja Naposo Bulung, dan panitia yang sudah dilantik tadi untuk pesta ulang tahun ke-14, pesta panen dan tahun profesionalisme di gereja ini. Biarlah kami bersama dengan panitia yang sudah dilantik bersama-sama memberikan dampak yang positif di tengah-tengah gereja ini, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan melalui peran serta kami. Ya Tuhan, seluruh bacaan tikting yang sudah dibacakan oleh Amang Sintua kami, Tuhanlah memberkati. Dan kepada mereka yang berulang tahun, baik itu pernikahan ataupun kelahiran, Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Bagi mereka yang sakit, Amang M.U. Huta Galung, Agusta Kristin Borusianipar, dan Nyonya Tuege Boru Gultom, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Bagi jemaatmu yang sudah memberikan persembahan tahunan, ucapan syukur sebagai bentuk rasa terima kasih mereka atas penyertaan Tuhan. Tuhan yang memberkati seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami menyerahkan hidup kami, jemaatmu, keluarga kami,
gereja ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita serahkan persembahan ke depan untuk penggalangan dana, pelunasan lahan gereja dan pesta Gotilon HKBP Kendari Resort Sulawesi Selatan. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 758 ayat 1 dan seterusnya. Whoa.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Horas, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali, karena Bapak Kapolsek Mandai akan memberikan sosialisasi mengenai keamanan lingkungan di kabupaten kita. Waktu dan tempat Bapak Kapolsek dipersilakan. Tes. Salam. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Bapak Pendeta, yang kami hormati para jamaat, pada kesempatan siang menjelang siang ini, izinkan kami hadir di tempat ini. Sebelum kami izinkan memperkenalkan diri, nama saya AKP Asep Widianto. Jabatan saat ini Kapolsek Mande Polres Maros. Kebetulan kami dari kepolisian ada beberapa program yang memang kita sering lakukan. Sekarang program yang kami giatkan, kami lakukan itu mohon izin Minggu Kasih. Minggu Kasih. Jadi kalau yang sebelumnya yang kami lakukan itu Jumat Curhat. Sebetulnya Minggu Kasih dan Jumat Curhat itu sama saja.
Sebelum daripada kegiatan itu juga kami dari Polsek Mande, Polres Maros juga kita ada program Paduka. Jadi kita sudah lakukan kalau Paduka, kalau ada warga yang kedukaan, baik muslim maupun non-muslim, kita hadir di tempat tersebut. Kita melakukan pengawalan jenazah yang sudah kita lakukan. Terlebih kegiatan ini terkait masalah Jumat Curhat dan Minggu Kasih, itu sebagian daripada apa yang memang warga masyarakat atau jamaat terkait masalah di lingkungannya, mungkin ada hal-hal keluh kesah, permasalahan, disitulah kami hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita memberikan respon cepat, kita memberikan bantuan cepat terkait permasalahan-permasalahan tersebut. Izinkan kami jika berkenan jamaat menge-save nomor HP kami akan memberikan. Mohon izin 081 34 251 5758. Jadi sekiranya kalau ada yang perlu dibantu jamaat yang ada di sini, entah terkait masalah apa, problem apa, kita mau respon cepat karena disitulah program kami yaitu Minggu Kasih kita lakukan. Terkadang kegiatan yang di sini mungkin belum selesai, di situ nyambung lagi menggunakan via telepon. Karena keterbatasannya waktu sehingga terkadang kegiatan di tempat yang dilaksanakan belum tuntas. Bahkan terkadang dengan adanya via HP itu kita akan melakukan komunikasi lagi. Baik mungkin komunikasi terkait permasalahan-permasalahan maupun yang lain. Sekiranya itu saja, saya mohon maaf sudah mengganggu daripada kegiatan ibadah minggu ini. Sekali lagi kami terima kasih banyak dan kami berharap semoga dari jamaat kiranya sudi memberikan informasi kepada kami terkait masalah permasalahan apa yang perlu kita hadir di tengah masyarakat. Itu saja dari kami, terima kasih. Salam. Horas Madihita.